Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Fakih ST Pemalang di channel RTS Studio ya. Kali ini saya akan menyapa Anda dengan membedakan antara kaya dan sejahtera ya. Versus kaya versus sejahtera. Apakah yang disebut kaya dan apakah yang disebut sejahtera? Yang pertama saya ambil dari blog kompas.com dari catatan Agus Wibawa. Di sana disebutkan untuk apakah Anda bersusah payah bekerja untuk kaya atau untuk sejahtera ya. Anda pasti mengira kalau kaya dan sejahtera itu sama. Anda tidak sendirian kalau punya pendapat demikian ya. Orang yang kaya itu belum tentu sejahtera. Bisa saja orang yang selama ini kita lihat bergelimang harta dan kaya, sebenarnya mereka memiliki hutang yang lebih besar daripada kekayaannya. Lalu bagaimana dengan sejahtera? Kata sejahtera lebih luas maknanya daripada kata kaya. Di dalam kesejahteraan ada sebuah kebahagiaan dan ketentraman. Kesejahteraan pada hakikatnya merupakan kondisi saat seseorang bisa memenuhi kebutuhannya secara relatif baik itu primer, sekunder maupun tersier. Disebut relatif karena setiap orang memiliki ukuran kesejahteraannya sendiri-sendiri. Ada yang merasa sejahtera saat sudah bisa makan teratur, punya rumah sederhana, dan menyekolahkan anak. Namun ada juga yang merasakan sejahtera saat sudah mempunyai rumah dan mobil serta jalan-jalan ke luar negeri. Sahabat RT Studio, ahli perencanaan keuangan yaitu Eko Endarto menyebutkan di Indonesia banyak terjadi miskonsepsi akan definisi kaya. Hal ini membuat banyak orang lebih memilih menjadi kaya, bukan menjadi sejahtera. Sebab banyak orang mengira kaya sudah berarti sejahtera. Menurut Eko Endarto, miskonsepsi itu terjadi karena ukurannya hanya berdasarkan dari besarnya uang dan banyaknya aset yang dimiliki. Padahal, ukuran seseorang yang sejahtera itu bukan melulu berdasarkan penghasilan yang diterima dan aset yang dimiliki. Itu merupakan konsep yang kuno. Konsep sejahtera di dunia modern saat ini adalah tidak sekedar aset yang dimiliki, tetapi aset itu bisa produktif atau dalam arti lain bekerja untuk dirinya sendiri alias menghasilkan keuntungan. Ini ujar menurut Eko ya. Sahabat RT Studio, miskonsepsi yang masih dipelihara oleh sebagian besar orang ini membuat mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan uang. Hasilnya, banyak orang yang merasa kaya di usia muda, tetapi gelisah di usia tua. Sebabnya, mereka tidak lagi memiliki penghasilan pada usia pensiun. Mereka menjadi gelisah karena tidak lagi bisa hidup normal dan menikmati hidup. Sebabnya, beberapa orang yang terlilit hutang misalnya, beberapa lainnya terpaksa hidup bergantung dengan tabungan yang terus tergerus oleh inflasi. Sahabat RT Studio, kesalahan yang sering terjadi adalah saat orang itu muda, dia malas untuk menempatkan dananya di investasi. Kebanyakan dari mereka yang muda selalu menunda. Mereka memilih untuk menikmati hasil jerih payahnya untuk hal-hal konsumsi. Padahal investasi saat muda membuat masa depan mereka terjamin. Ini kata beliau ya. Sahabat RT Studio, terus bagaimana cara untuk kita bisa hidup sejahtera? Salah satu solusinya adalah kita harus bisa sebelum mengeluarkan uang untuk sesuatu, ada beberapa pertanyaan yang harus kita pertimbangkan. Apakah barang yang kita beli misalkan untuk belanja, itukah ada menyesal atau tidak sesudahnya ya. Jadi jangan membeli barang-barang yang karena tertarik atas misalkan diskon semata ya.
Jadi lebih kepada faktor kebutuhan ya. Kemudian solusi berikutnya adalah membiasakan diri untuk menabung ya. Menabung itu sangat penting ya, termasuk di sini adalah maksudnya investasi ya. Jadi yang tidak tergerus oleh inflasi ya. Beberapa pendapat ini saya ambil dari republika.com ya, yaitu pernyataan dari Ibu Eileen K. Nasasya ya, yaitu Direktur PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ya, BPJS, tentang kesejahteraan tertinggi ya, itu dapat diukur dari kemanfaatannya bagi orang lain. Dalam hal itu kesejahteraan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Ia merinci bahwa aktivitas kekayaan, kesejahteraan, yaitu jika seorang sudah memiliki pendapatan dan aktivitas yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, itu pada level yang pertama. Level yang kedua adalah ketika pendapatannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sementara aktivitasnya sudah memberi manfaat untuk orang lain. Untuk sejahtera pada level yang ketiga, yaitu tatkala seseorang dapat membagi pendapatannya untuk orang lain dan aktivitasnya pun bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kesejahteraan pada level yang keempat, yaitu ketika pendapatan seseorang dapat dibagi ke orang lain dan aktivitasnya bermanfaat bagi orang lain. Dan sementara untuk kesejahteraan level yang kelima atau yang tertinggi adalah ketika seseorang memiliki aktivitas yang bermanfaat untuk orang lain. Di samping itu, seluruh pendapatannya didedikasikan untuk orang lain. Orang yang masih sibuk membeli barang mahal untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dia adalah orang yang kaya, belum bisa dikategorikan sebagai orang yang sejahtera. Demikianlah beberapa kriteria dari sejahtera yang pertama sampai dengan level yang kelima yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian ya. Kemudian jadi definisi sejahtera di sini adalah kata sejahtera itu lebih luas maknanya daripada kata kaya ya. Di dalam kesejahteraan ada sebuah kebahagiaan dan ketentraman. Kesejahteraan pada hakikatnya merupakan kondisi saat seseorang bisa memenuhi kebutuhannya, baik secara relatif ya, baik itu primer, sekunder maupun tersier. Demikianlah beberapa definisi tentang sejahtera versus kaya. Ya, silakan Anda pikirkan sendiri apakah Anda ingin kaya atau sejahtera ya. Dan supaya kita tidak tertipu dengan kekayaan orang lain, tidak sibuk memandang orang lain, malah kita fokus terhadap apa yang menjadi tujuan Anda ya. Tujuan hidup Anda ya. Baiklah, bagi Anda yang suka dengan channel ini, silahkan klik subscribe, share, dan komen ya, dan bagikan bagi yang Anda atau berkomen ya. Ya, silahkan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf ya. Sekali lagi tujuannya adalah saling edukasi ya. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.